in Business bersama narasumber kita, yaitu Ibu Denis Jo sebagai Culture and Organization Transformation Consultant. Wow, menarik ya temanya hari ini. Kita akan membahas mengenai pentingnya transformasi SDM. Dan nanti di akhir materi akan ada sesi tanya jawab dan juga akan ada door prize bagi dua penanya terbaik. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan nanti tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan saya bacakan setelah sesi pematerian. Dan juga untuk rekan-rekan yang membutuhkan sertifikat, pastikan mengikuti kegiatannya sampai selesai karena link formnya akan diberikan di akhir sesi. Dan untuk acara webinar hari ini akan dipandu oleh saya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Ilma, tim dari Talent Fit Indonesia yang akan mendampingi rekan-rekan selama berlangsungnya webinar. Dan sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Nah, sambil menunggu yang lain gitu ya, mungkin saya mau kenalan dulu nih, bagi rekan-rekan yang memungkinkan untuk dinyalakan kameranya, silakan untuk dinyalakan kameranya supaya kita bisa lebih kenal satu sama lain gitu ya. Oke, boleh rekan-rekan yang sekiranya memungkinkan untuk dinyalakan kameranya, boleh dinyalakan terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, nah berdasarkan kalau saya lihat berdasarkan form registrasi sih rekan-rekan yang bergabung dalam webinar ini cukup beragam ya, baik itu dari berbagai macam daerah dan juga perusahaan. Nah, boleh dong mungkin kita kenalan dulu. Ada yang mau menyampaikan nih asalnya dari mana atau mungkin dari perusahaan mana. Boleh yang berkenan open mic, boleh disampaikan atau dituliskan di kolom chat juga boleh. Soalnya dari mana nih? Oke, mungkin mungkin saya mau kenalan nih sama Ibu atau Bapak, Ibu, Ibu Stella nih. Boleh disampaikan Ibu dari mana? Oh, dari Bogor. Halo Ibu Stella, salam kenal. Oke, kalau mungkin Bapak Zakaria, Bapak dari mana? Kalau boleh tahu? Halo, Oke, salam kenal nggak apa-apa semua. Ibu. Iya, Saya Zakaria salam dari kenal Bapak. SR-nya Sari Murni Group di Jakarta. Oke. Oke, dari Jakarta ya Bapak. Terima Yep. kasih ya Bapak sudah bergabung di dalam webinar kita hari ini. Dan tadi Ibu Stella katanya maaf belum bisa on cam, gak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Di sini juga ada nih dari Dila, Ibu Dila. Salam kenal dari PT Pos Properti Indonesia dari Bandung. Halo Ibu. Sini juga ada Ibu Nadila dari Bandung juga. Wah banyak ya dari Bandung. Kemudian ada Bapak Sidney juga dari Lombok. Halo Bapak. Oke, oke, mungkin karena Jumat sore pulang, mungkin ada beberapa dari rekan-rekan juga pulang kerja gitu ya. Jadi sambil mendengarkan webinarnya sambil di perjalanan. Oke, baik. Udah ada beberapa juga yang tadi dari rekan-rekan semua yang sudah memperkenalkan diri. Ada yang dari Jakarta, Lombok, dan juga Bandung gitu ya. Beragam sekali.
Nah, baik, terima kasih banyak bagi yang sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan agenda hari ini. Kita akan mulai dengan sesi foto bersama, kemudian nanti akan ada pemaparan materi, dan juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan setelah itu nanti akan ada informasi terkait pemenang door prize gitu ya. Tadi disampaikan bahwa bagi dua penanya terbaik akan mendapatkan door prize. Jadi silahkan disiapkan pertanyaannya dan nanti silahkan dituliskan di kolom chat gitu ya. Nanti apabila materinya sudah selesai akan dibacakan gitu. Dan terakhir nanti akan ada sesi penutupan. Oke, mungkin kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu kita akan sesi foto bersama dulu. Dan sesi foto bersama ini akan dibantu oleh Mbak Zia. Mungkin mohon dibantu kepada Mbak Zia, dan bagi rekan-rekan yang masih off cam dan memungkinkan untuk on cam, boleh sambil dinyalakan dulu kameranya. Baik, untuk Mbak Zia, Oke, baik. Untuk fotonya akan dilakukan sebanyak 3 kali. Dalam hitungan ketiga, semuanya dipersilakan untuk senyum. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Ilma. oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Zia. Nah, baik. Sebelum kita mulai ke sesi materinya, penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Denis Jo. Boleh dibantu, Mbak Zia? Baik, beliau menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya dengan jurusan psikologi. Dan juga untuk professional experience-nya ini banyak sekali ya. Beliau memulai karirnya sebagai HR staff, kemudian sebagai People and Organization Development Staff, kemudian juga sebagai Manager Talent Management and Staffing, dan juga sebagai Head of Human Capital Development Department dan Head of People Culture, dan saat ini sebagai Culture and Organization Transformation Consultant. Wow, pengalamannya sangat banyak sekali ya, Ibu Denis. Baik, nah kebetulan juga di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita, yaitu Ibu Denis Jo. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik, Mbak Ilma. Salam kenal semua Bapak Ibu, teman-teman. Baik. Nah, Ibu Denis Jo sudah siap nih untuk menyampaikan materinya? Sudah siap. Ah, Saya siap-siap share screen ya. Oke, boleh Ibu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan juga sudah menunggu nih penyampaian materinya. Baik, kepada Ibu Denis Jo, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih untuk kesediaan waktunya ya, meluangkan waktu untuk kita sama-sama sharing nih hari ini. Di sesi webinar kali ini, terima kasih banget untuk Talent Fit ya, udah menyediakan satu forum untuk teman-teman bisa belajar, bisa sharing ilmu. Di sini yang hari ini saya mau sharingkan from back office to boardroom, redefine HR roles in business ini sebenarnya kurang lebih adalah rangkuman dari insight ya yang saya dapat dari pengalaman saya bekerja di corporate sebagai HR sampai menjadi head HR, menghadapi owner-owner gitu ya, menghadapi CEO dan kemudian setelah menjadi konsultan menghadapi owner-owner dan ada satu benang merah insight yang saya pengen share sih ke teman-teman terutama teman-teman HR mengenai eh, bahwa saat ini tuh HR bisa bergerak loh dari back office kita yang dianggap back office gitu ya ke boardroom gitu. Apa sih boardroom? Boardroom itu kan ruang meeting para direksi gitu. Dan kita di situ bukan sebagai support. Nah, mungkin untuk sebelum masuk ke detail, eh, saya pengen menggelitik teman-teman kali ya di sini ya. Ketika dengar kata HR gitu, kalau bisa digambarkan dalam satu kata, apa sih yang terlintas sekarang nih, sekarang ini nih gitu ya? Apa sih yang terlintas di pikiran
Bapak Ibu teman-teman nih ketika mendengar kata HR? Mungkin boleh diketik di chat room ya, Mbak Ilma ya, para peserta nih. Ya, boleh nih, boleh ditulis di Apa kolom sih yang komentar. kira-kira terlintas di pikiran satu kata aja mengenai kalau dengar kata HR gitu. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Atau mau ada yang open mic langsung ngomong juga boleh, teriakin aja satu kata apa gitu ya. Payroll gitu, gajian atau apa ya, SP gitu. Eh, punishment, personalia. Oke, dari Ibu Nadila ya. Apalagi nih kira-kira yang terlintas satu kata gitu kalau dengar kata HR. Cuti. Lagi banyak yang ngajuin cuti nih akhir tahun soalnya ya. Iya. Nah, eh, semua kata-kata yang terlintas saat ini gitu ya di kepala ketika dengar kata HR di banyak orang, nggak cuma di kita-kita, itu memang kurang lebih hal-hal yang seperti ini yang kita sama-sama udah tahu. Pergerakan HR dari dulu yang personalia, kemudian ada ekspektasinya mulai masuk ke development juga, sampai ke tahap strategi gitu ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh bisnis, para pemilik bisnis itu? Nah, ini yang pengen kita bahas hari ini gitu. Nah, oke. Jadi di sesi hari ini apa aja yang akan kita bahas yaitu satu, kenapa HR itu perlu bertransformasi gitu ya. Kenapa sih ada perubahan HR yang perlu dilakukan gitu. Itu kita akan bahas kenapanya. Setelah kita tahu kenapanya, kita juga akan diskusi mengenai langkah-langkah praktis untuk bisa merubah HR dari yang support function itu menjadi strategic business partner. Jadi partnernya bisnis. Nah, ada langkah-langkah praktisnya. Soalnya kayaknya awal-awal saya ketemu sama salah satu CEO, terus saya masih jadi HR waktu itu. Beliau mengatakan bahwa saya maunya HR-nya tuh bisa jadi partner bisnis saya, bisa jadi partner diskusi saya. Saya nggak mau cuma support function. Di saat itu saya kayak maksudnya gimana ya gitu. Nah, ternyata setelah saya menjalani dan sampai saat ini, saya coba rangkum ada langkah-langkah praktisnya. Nanti saya mau coba sharing gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan share mengenai contoh-contoh di kehidupan nyata mengenai transformasi HR. Contoh nyata transformasi HR yang sudah berjalan dan hasilnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan contoh ini bisa menginspirasi teman-teman di sini, baik yang sudah berkecimpung di HR maupun yang mungkin baru mau masuk jadi HR gitu ya. Itu bisa menginspirasi, oh contohnya seperti ini loh, jadi bisa diikutin gitu ya. Nah, kurang lebih ada tiga hal ini. Nah, kita sekarang masuk ke kenapa, ke topik yang pertama ya. Kenapa sih HR butuh bertransformasi? Nah, ini kita mau sama-sama melihat bahwa ada tantangan terhadap HR tradisional gitu ya. HR tradisional adalah HR yang disebut dengan support function, yang personalia, yang ngurusin cuti gitu ya, yang rekrutmen mungkin kalau HR gitu ya. Nah, kalau HR tradisional apa sih tantangannya? Tantangannya orang-orang HR itu akan terus bergelut di hal-hal yang administratif, yang fokusnya adalah transaksional, yang nggak akan ada habisnya setiap hari. Tapi pengulangan itu lagi, setiap hari itu lagi. Timeline-nya orang HR tuh udah jelas gitu, kayak eh, saatnya masuk bulan awal bulan nih, habis gajian nih, akhir akhir bulan nih ya, habis gajian nih. Sebelum gajian kita siapin data gajian. Setelah gajian apa nih rute berikutnya? Ya pelaporan-pelaporan, kewajiban pelaporan gitu kan ya. Terus habis itu pelaporan aja tanggal deadline-nya beda-beda tuh. Udah ngabisin 2 minggu sendiri. Habis itu minggu berikutnya udah cut off lagi. Cut off-nya apa nih? Lembur dulu lah, insentif dulu lah, terus gajian lagi tahu-tahu gitu ya. Belum lagi ntar ada kasus nih dipanggil dong, di HR kan karyawannya gitu ya. Terus saja administratif dan transaksional. Yang kedua apa? HR itu seringkali dianggap sebagai cost center. Nah, HR mah pusatnya biaya, ini mah biaya beban buat perusahaan gitu. Minta biaya budget training tuh kan biaya lagi gitu. Pokoknya HR tuh berputar di sekitar dianggapnya cost center dan bukan dianggap sebagai pendorong nilai untuk perusahaan, penghasil value gitu buat perusahaan. Ini tantangan HR. Yang ketiga,
HR seringkali disconnected sama outcome-nya bisnis sama hasil akhirnya bisnis. Jadi bisnis tuh perform nggak perform tuh ya HR tuh nggak connect gitu. Inisiatif yang dibikin sama HR, impact-nya ke bisnis seringkali tidak disambungkan dengan tepat. Yang penting HR banyak kegiatan aja gitu ya. Misalnya HR ngadain outing. Emang hubungannya sama hasil ujungnya keberhasilan bisnis apa sih gitu? Ada apa nggak sih? Ada loh sebenarnya gitu. Tapi apakah kita ketika bikin inisiatif outing itu kita pikirin ke sana? Belum tentu semuanya berpikir ke situ. Seringkali yang saya sering ketemu adalah yang penting HR punya kegiatan aja. Jangan sampai HR-nya nggak ada kegiatan, ntar dikira nggak kerja gitu ya. Nah ini adalah tantangan terhadap HR yang tradisional. Tapi di sisi lain ada fakta-fakta yang kita sebenarnya sama-sama udah tahu nih, gitu ya. Apa sih fakta yang pertama adalah sekarang semua bisnis itu sedang berada di bawah tekanan. Tekanan apa? Tekanan disrupsi digital. Itu udah sama-sama tahu lah karena berkat eh, COVID gitu ya. Jadinya semua ada disrupsi digital. Kemudian apalagi tekanan yang lain yang dihadapi bisnis? Adanya diversity workforce, adanya 3 generasi atau bahkan lebih gitu ya dalam satu tempat kerja, mulai dari baby boomers masih ada tuh kadang-kadang ya kan. Apalagi tuh ya Gen Y, milenial, Gen Z sampai Gen Alpha sekarang udah mulai masuk gitu. Ini kita juga udah sama-sama dengar udah banyak banget yang bahas soal ini. Ini pusing buat para owners dan CEO. Yang ketiga apa? Bisnis juga menghadapi model kerja yang baru, gaya kerja yang baru. Gaya kerja yang baru tuh apa sih? Gaya kerja remote, hybrid lah, kemudian bisa pakai freelance. Kalau dulu kan pokoknya meng-hire karyawan ya karyawan, kalau nggak kontrak permanen. Tapi sekarang ada opsi ya udah kita freelance kan aja gitu, atau part time kan aja. Terus apa lagi nih model kerja yang baru? Sebentar lagi ada mau digodok ke 4 hari kerja, bukan 5 hari kerja lagi gitu ya. Kemarinnya 6 hari, sekarang 5 hari, sebentar lagi mau 4 hari kerja gitu. Terus apa lagi? Banyak yang menuntut flexible hours. Nah itu gimana tuh mengatur kerjaannya? Dan satu lagi yang juga model kerja yang baru, model kerja tim yang cross function. Kalau dulu kan jelas pokoknya departemen finance, departemen sales, departemen apa produksi gitu ya, HR gitu. Tapi sekarang sudah berkembang yang namanya apa tuh? Kalau di startup suka disebutnya tribe gitu ya, tribe. Nah itu isinya tribe itu terganti bisa siapa aja, bisa fungsi mana aja tuh gabung jadi satu di dalam satu kelompok kerja itu. Wah pusing lagi reportingnya gimana nih, yang kontrol siapa, yang monitor siapa gitu. Kalau dulu jelas aja gitu ya aturan mainnya atau reporting lainnya. Nah jadi bisnis tuh dia mesti apa namanya fokus sama penghasilan, revenue, profit, keuntungan, tapi pada saat yang bersamaan juga menghadapi tantangan-tantangan ini, tekanan-tekanan ini yang harus dihadapi. Fakta yang lainnya apa sih? Faktanya bahwa HR itu sebenarnya yang paling berpotensi untuk menjadi jembatan loh gitu. Antara orang dengan tujuan akhir bisnis. Kenapa bisa begitu? Karena benar nggak sih bahwa semua bisnis, apapun bisnisnya, pasti mesti butuh orang yang ngerjain. Mau se-high-tech apapun, tetap harus ada orang di belakang mesinnya. Harus tetap ada orang yang di belakang komputernya. Harus ada orang yang apa ya, mengelola sistemnya. Jadi tetap mau apapun bisnisnya mesti ada orang. Nah, siapa yang memanage orang? Siapa yang ngerti orang? HR gitu. Jadi selama ini HR fokusnya ngertiin orang doang. Padahal orang ini dipakai untuk atau dikelola untuk menghasilkan value terhadap bisnis gitu kan. Nah, jadi HR ini sebenarnya yang paling punya potensi dan paling punya opportunity untuk bisa menggerakkan orang-orang ini gitu, membentuk satu budaya dan strategi kerja yang sejalan dengan tujuan bisnis. Karena istilahnya ini penggerak masanya tuh HR gitu. Ya, namanya juga Human Resource Management gitu kan ya. Ya, penggerak masanya tuh HR. Nah, jadi dengan adanya tantangan terhadap tradisional HR dan adanya fakta-fakta yang sekarang sedang kita hadapi dan sama-sama tahu sebenarnya, dua ini jadi satu, HR itu butuh untuk bertransformasi. Kenapa? Karena fakta-fakta ini baru dua yang saya tampilkan. Sebenarnya ada banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia gitu ya. Nah, kalau dunia berubah dengan cepat tapi HR itu tetap sama aja kayak dulu, ya udah HR ya gajian lah tiap bulan, ya cariin training lah, ya rekrutmen lah, hanya itu, maka
kita akan terus ketinggalan gitu. Value-nya HR jadi tidak bisa dinaikkan gitu. Ya, seharusnya kita sama mahal ya, quote unquote ya. Ngomong-ngomong sesama HR aja ya, harusnya kita sama mahal ya sama orang bisnis gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa jadi sama mahal dengan orang bisnis? Ya ini kita jangan sampai ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Oke. Nah, eh di sini dari yang setelah kita bahas tadi, jadi sebenarnya apa sih ekspektasi yang ada sekarang terhadap HR? Nah, ini saya rangkum dari apa yang saya hadapi gitu ya ketika saya jadi Head of People and Culture, ekspektasi dari CEO-nya, dan ketika saya jadi konsultan, ekspektasi para owner bisnis terhadap HR itu apa gitu ya. Nah, ini saya coba rangkum. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu punya sempat mendapatkan ekspektasi tertentu yang berbeda dari sini, boleh sharing juga ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, ini yang saya dapatkan adalah yang pertama, di bisnis yang menghadapi perubahan yang sangat cepat, ekspektasi terhadap HR adalah HR bisa menyediakan tim yang agile gitu. Tim yang bisa merespon cepat dengan efektif terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu di bisnis. Jadi kalau bisnis mau melakukan satu perubahan, misalnya dia mau pivoting bisnisnya yang tadinya bikin apa ya, kayak Sari Murni, misalnya karena saya pernah berinteraksi dengan Sari Murni ya, Sari Murni memproduksi momogi yang bentuknya kayak pipa gitu ya tadinya ya, terus dibikin jadi bentukannya snack. Mungkin nanti lain kali mau bikin yang lain nih selain momogi gitu. Apakah talentnya ready atau enggak? Bisa nggak langsung bulan depan kita mau bikin satu produk baru yang benar-benar berbeda sama yang kemarin misalnya? Atau bulan depan pabrik kita juga melayani produksi snack dari perusahaan lain misalnya. Nah, apakah tim kita ready atau enggak? Owner bisnis maunya, gue nggak mau tahu, bulan depan gue mau berubah bisnis, orangnya harus ada. Siapa yang mesti memenuhi? Ya HR pasti yang dicari, benar nggak sih gitu. Ya, jadi ini adalah satu tuntutan dalam perubahan yang sangat cepat di bisnis. HR itu di-expect untuk bisa mempersenjatai organisasi dengan tim yang agile, yang bisa ikut berubah dengan cepat juga. Yang kedua apa? Adanya perubahan dinamika tenaga kerja. Artinya apa sih? Sekarang tuh rebutan karya banyak orang ini yang umum dijadikan diskusi oleh orang HR adalah saya mau rekrut orang susah banget, tapi katanya banyak pengangguran di luar sana gitu. Kenapa kok susah nggak ketemu-ketemu? Sedangkan orang yang bagus keluar lagi gitu ya. Nah, jadi ekspektasi bisnis terhadap HR adalah talent retention. Kenapa? Karena kalau HR tidak bisa melakukan talent retention, turnover sangat tinggi, disengagement terjadi di tenaga kerjanya, itu adalah kerugian yang sangat besar gitu buat perusahaan. Belum lagi sibuk mikirin gimana untung, tapi ini ada kebocoran gitu. Bocornya dari mana? Dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tapi dia disengage. Dia tidak ada keterikatan dengan perusahaan gitu ya. Nanti ada data statistiknya kenapa yang tidak organisasi yang diisi oleh karyawan-karyawan yang disengage itu bisa menyebabkan kerugian. Nanti saya juga share statistiknya. Jadi HR di-expect untuk bisa melakukan talent retention. Yang ketiga apa? HR juga diharapkan bisa punya peran untuk sejalan dengan arah bisnis. Jadi jangan ngide-ngide yang penting ada kegiatan gitu, tapi setiap aktivitas atau program yang HR bikin, benang merahnya apa sih sama tujuan bisnis gitu. Nah, biasanya arahnya adalah pada inovasi, meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi ketika mengukur productivity, karyawannya makin banyak, jumlah tenaganya makin banyak, kok revenue perusahaan nggak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah karyawan gitu ya. Nah, itu yang dicari pasti HR-nya tuh, bener gak sih? Gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan tanda-tanda bahwa HR itu expect untuk bisa sejalan dengan tujuan bisnis gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah HR diharapkan bisa menjadi strategic partner. Apa sih maksudnya strategic partner? HR diharapkan untuk tidak reaktif, tapi lebih pada membantu organisasi mengantisipasi ada tantangan apa sih ke depannya. Dan selain mengantisipasi, menyediakan solusinya gitu. Oke, bisnis kita mau ada sedikit perubahan nih. Kita tidak lagi memproduksi untuk kita jual sendiri, tapi kita juga memproduksi untuk perusahaan lain misalnya gitu ya.
Berarti ada tantangan apa nih yang harus dihadapi? HR harus punya inisiatif untuk juga mengantisipasi tantangan yang ada dengan perubahan bisnis. Kemudian tantangan yang sudah dipetakan, oke solusinya apa nih dari HR yang bisa ditawarkan? Gitu. Ya. Nah, kurang lebih ada 4 ini yang saya tarik benang merah. Ekspektasi terhadap HR adalah satu tadi, membangun tim yang agile karena bisnis berubah dengan cepat. Yang kedua, talent retention. Kenapa? Karena turnover tinggi dan disengagement itu kerugian yang kebocoran yang cukup merugikan buat perusahaan. Yang ketiga, HR itu harus bisa align semua programnya itu terhadap tujuan bisnis. Yang keempat, bisa jadi strategic partner. Gitu ya. Nah, ini tadi statistik yang saya janjiin ya. Dari data risetnya Gallup, itu dia menyebutkan bahwa kesimpulan dari riset tersebut adalah perusahaan yang punya HR analytics yang efektif. HR analytics itu apa sih? HR analytics adalah eh, pengambilan keputusan oleh HR atau pembuatan inisiatif oleh HR yang didasarkan pada data gitu ya, bukan hanya ide kreatif, tapi didasarkan pada data yang diambil dari dalam internal perusahaan. Nah, perusahaan yang punya HR analytics yang efektif itu punya 30% engagement yang lebih tinggi pada karyawannya. Kenapa? Karena programnya ngena gitu ya. Kalau program HR ngena ke karyawan, karyawan tuh sayang sama perusahaannya. Engage tuh kayak sayang gitu. Jadi pengennya di situ terus, pengennya berjuang untuk perusahaan, pengennya bisa sukses bareng perusahaan. Nah, dengan adanya 30% karyawan yang lebih banyak yang engage, itu ternyata menghasilkan profitability yang 21% lebih besar daripada sebelumnya gitu. Nah, ini data statistik dari hasil riset. Data statistik yang kedua dari McKinsey & Company. Perusahaan-perusahaan yang punya HR yang berfungsi strategik itu punya kemungkinan atau possibility 1,4 kali lebih bagus performance-nya daripada kompetitornya gitu. Jadi fungsi HR strategik ini ternyata punya hubungan secara langsung terhadap competitiveness dari perusahaan gitu. Wah, jangan main-main. Jadi sekarang kita udah mulai ngelihat nih bahwa HR bisa jadi sama mahalnya dengan fungsi-fungsi penghasil duit di perusahaan gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih sama-sama tahu bahwa HR tuh bisa loh ke situ. Nah, mungkin ada di antara kita yang, oh ya, saya sudah melakukan itu dan memang sudah terbukti benar gitu. Ada yang mungkin, oh belum nih, kita masih rutinitas aja. Masih yang, oh kita masih bikin program ya, yang penting kayaknya happy nih gitu, kayaknya seru nih gitu ya. Nah, berikutnya itu saya mau sharing adalah, oke kalau begitu, kita sama-sama mau mengarah kepada HR yang quote-unquote mahal kan, artinya punya value yang sama mahalnya dengan penghasil uang di perusahaan. Caranya gimana sih? Nah, ini kita masuk ke langkah praktisnya nih. Langkah praktis untuk kita bisa berubah ke arah sana. Untuk melakukan transformasi. Journey-nya gitu ya. Step pertamanya itu adalah kita harus mengubah mindset kita dulu sebagai HR sendiri. Gitu. Maksudnya apa? Kita sendiri sebagai HR perlu mulai melihat bahwa fungsi HR itu adalah fungsi bisnis, bukan fungsi supporting. Balik lagi kenapa? Karena bisnis bisa berjalan kalau ada orang. Orang ini penggerak masanya siapa? HR. Berarti HR ini sebenarnya punya fungsi bisnis, bukan fungsi support. Itu dulu mindsetnya ya. Mindsetnya itu dulu. Walaupun bukan kita yang jualan ya, tapi kita jualan lewat orang sales gitu kan. Gimana cara kita bisa nge-push orang sales untuk beneran jualan sesuai dengan target itu. Itu kan orang HR yang bisa ngemong lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cara mengubah mindsetnya adalah kita coba di dalam pikiran kita sebagai orang HR itu reframe peran dari HR itu bukan memanage orang, tapi kita itu sebenarnya mendorong hasil bisnis melalui orang. Kayak tadi tuh, kita bukan memanage orang sales, tapi gimana caranya kita bikin perusahaan bisa achieve target lewat orang-orang sales itu gitu. Nah, itu shifting mindsetnya di situ. Ya, jadi tahap pertama mindset kita mesti berubah dulu. Kita ini bukan support function, kita ini fungsi bisnis. Karena bisnis butuh orang, sehingga yang memanage orang adalah kita. Kita mendorong hasil bisnis melalui orang. Setelah mindset kita sudah berubah, langkah berikutnya adalah tentunya ada capability dari orang HR yang perlu dibangun. Capability apa sih? Pertama, business acumen.
Ini yang terus terang masih sangat jarang saya, mungkin teman main saya aja kali ya jarang ya gitu ya. Masih sangat jarang saya ketemu orang HR yang ngerti bisnis. Mereka jago nih HR-nya, tahu nih rekrutmen gimana caranya, tahu nih Odi itu apaan sih, tahu nih talent management tuh apaan sih, jago banget gitu bikin program training, program development. Tapi ketika nanya perusahaan lu sebenarnya bisnisnya apa sih, kompetitornya siapa sih, terus mau kira-kira sekarang besar bisnisnya itu penghasilannya turnover duitnya setahun berapa sih, tahun depan mau dijadiin berapa kali, tahun ini untung apa rugi. Terus KPI perusahaan kamu apa sih? Perusahaan ya, KPI perusahaan ya, bukan KPI orang ya. KPI perusahaan. Perusahaan lu tuh dibilang berhasil kalau apa sih ukurannya? Nah, itu nggak banyak orang HR yang bisa menjawab. Bahkan banyak orang HR yang nggak ngerti sebenarnya bisnis. Misalnya ada saya pernah menghadapi satu agensi marketing gitu ya. eh Karyawannya orang strategic planningnya bilang bahwa lagi banyak ribut nih antara eh, marketing director, account director dengan creative director gitu ya. Account director yang sales dengan creative directornya. Kok berantem sih? Emang HR-nya nggak menengahi? Maksudnya maunya apa? Kan pasti dua-duanya tujuannya baik. Ya, HR gua mah mana ngerti bisnis kita maunya apa. Nah, itu tuh kayak sakit hati banget waktu denger kayak gitu. Rasanya pengen ketemu kenapa sih kok HR bisa nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu capability yang perlu dibangun oleh orang HR. Business acumen. Apa sih business acumen? Ngerti tuh bahasa-bahasa finance setidaknya. Gambaran umumnya aja. PNL tuh apa sih? Profit and loss. Datangnya dari mana sih? EBITDA. Tahu nggak sih EBITDA gitu? Perusahaan itu, perusahaan kita itu dibilang berhasil kalau apa nih tahun ini? Kalau EBITDA-nya positif aja, atau kita butuh achieve profit tertentu, atau kita yang penting menurunkan kerugian. Nah itu tuh HR tuh harus tahu gitu KPI-nya organisasi apa, karena itu akan berimpact pada bagaimana kita mencari orang, bagaimana kita ngeset culture di dalam perusahaan gitu. Yang kedua apa? Data literacy. Data literacy apa sih? Penggunaan data. Eh, Masih baru segelintir HR yang benar-benar memanfaatkan data. Misalnya nih, oke tahun depan mau bikin inisiatif program apa ya untuk engagement. Hanya berdasarkan oke trennya sekarang lagi banyak yang outing ke suatu tempat misalnya gitu, atau mengadakan aktivitas apa gitu, atau undang ini deh psikolog biar ada sesi curhat gitu apa well-being ya, mental well-being di kantor gitu. Tapi inisiatif-inisiatif itu hanya berdasarkan tren, bukan berdasarkan data real kebutuhan di perusahaan dia tuh karyawannya lagi butuh apa gitu. Ya, nah jadi basic data literasi itu. Sebelum kita melakukan suatu program, kita harus at least apa survei. Datanya tuh ada kuantitatifnya gitu ya. Semua-semua itu kita ngomong based on data gitu. Jadi ini adalah satu hal yang juga penting. Yang ketiga itu adalah kemampuan untuk bisa memberikan konsultasi dan menginfluence. Jadi HR ini bisa menjadi advisor yang dipercaya oleh kedua belah pihak, baik oleh manajemen maupun oleh karyawan gitu. Nah, ini gimana caranya nih untuk bisa jadi konsultan atau jadi advisor gitu ya yang dijadiin tempat bertanya oleh manajemen maupun oleh karyawan, ya tentunya HR harus punya dulu kemampuan-kemampuan yang tadi di atas itu tuh, bisnis acumen-nya, data literasinya, dan juga tahu jadi seorang advisor itu harus seperti apa sih caranya gitu ya. Oke, sudah capability sudah kita bangun. Nextnya adalah perlu meleverage teknologi. Kenapa? Karena kita mesti meminimalisir hal-hal yang administratif. Administratif itu hal-hal yang ngabisin banyak waktu, tapi value added ke perusahaan itu tidak sebesar hal-hal strategik yang lainnya. Bukan yang nggak penting, itu penting untuk dilakukan, tapi itu bisa diotomasi. Jadi perlu mengosongkan waktu untuk bisa memikirkan hal-hal yang lebih strategik. Cara yang mengosongkan waktu gimana? Yang biasanya ngabisin waktu adalah kerjaan-kerjaan administratif. Sehingga kerjaan-kerjaan administratif yang bisa diotomatiskan, diotomatisasi gitu. Berarti mesti keluar budget banyak dong, beli sistem, beli aplikasi. Ya enggak juga. Kita masih banyak gratisan kok gitu ya. Kok ngajarin yang gratisan ya? Enggak. Cuma maksudnya kita punya banyak solusi lah. Kita masih berpikir banyak cara untuk bisa mempermudah hal-hal yang bisa dipermudah.
mempersingkat hal-hal yang bisa dipersingkat gitu prosesnya. Ya, teknologi banyak, nggak perlu yang mahal, yang penting yang bisa mengosongkan sedikit dari waktu kita supaya kita bisa lebih strategik. Kemudian yang berikutnya apa? Meleverage teknologi itu pakai tools analytics, tools analisa. Banyak tuh kayak misalnya Excel aja sebenarnya tools analisa kok, ya kan? Semua informasi kita data nih kita simpan di Excel, kita bisa analisa tuh gitu. Supaya apa? Supaya decision making kita bisa lebih tepat karena memang berdasarkan data yang akurat gitu ya. Kemudian step yang keempat baru kita bisa creating impact. Creating impact terhadap apa? Terhadap bisnis. Caranya gimana sih? Caranya kita harus align dulu nih strategi HR dengan tujuan perusahaan. Jadi sebelum kita bikin inisiatif tahun depan mau ngapain, mudah-mudahan momennya pas nih ya. Lagi akhir tahun biasanya lagi bikin bikin inisiatif-inisiatif untuk tahun depan ya. Nah, sebelum kita bikin inisiatif, kita mesti tahu dulu perusahaan ini lagi mau mengarah kemana sih. Misal, kita dapat informasi bahwa perusahaan kita mau IPO 5 tahun ke depan. Oke, kalau begitu untuk bisa IPO perusahaan itu butuh apa aja sih? Dan sekarang kita sudah punya apa aja? Banyak tuh misalnya gapnya ya. Oke, gapnya banyak, kita mau isinya milestone-nya, oke tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain, sampai tahun kelima IPO. Nah itu kan butuh alignment ya, sehingga HR bisa support di mana nih, bisa bantu di mana nih, sehingga ketika perusahaan IPO di tahun kelima, itu ada peran HR yang mengalainkan strateginya, inisiatifnya, programnya dengan tujuan tersebut gitu. Oke. Yang berikutnya adalah mulai meeting dengan para business leader untuk memahami tujuan mereka atau goals-nya mereka. Nah, beberapa kali saya ketemu orang HR yang quote-unquote takut atau quote-unquote males meeting sama business leader. Kenapa? Nanti gue ditagih rekrutmennya. Nanti gue ditanyain kok cuti gue tinggal segini gitu misalnya. Atau nggak ngerti dia ngomongin apa gitu. Nah, ini mesti mulai dilatih, memberanikan diri. Sebenarnya tujuannya apa sih meeting? Saya waktu itu nekat aja sih. Nekat aja karena saya tahu ekspektasi terhadap HR itu adalah mesti bikin program yang sesuai dengan tujuan bisnis. Saya nekat setiap kali ada weekly sales meeting, saya nggak diundang, tapi saya akan sit in di meeting itu. Saya masuk ke meeting sales setiap bulan. Saya masuk ke meeting marketing setiap minggu, sorry bukan setiap bulan ya, setiap minggu. Jadi observer aja untuk nangkep mereka tuh ngomongin apa sih kalau pas lagi weekly meeting. Mereka tuh lagi mau menuju kemana sih? Terus mereka tuh lagi berantemin apa sih? Nah, sehingga kita sebagai HR, istilahnya orang netral, kita bisa melihat nih, oh manajemen kan maunya ini. Mereka ngeberanteminnya ini. Sebenarnya ada miskom aja loh. Nah, disinilah peran jembatan kita mulai bisa bergerak nih. Kalau kita mulai memahami benar-benar sampai detail, sales itu lagi ngomongin apa sih, lagi berantemin apa sih, kebutuhannya lagi apa sih, lagi lagi ngomongin bos tuh apa sih gitu. Kadang-kadang soalnya yang terjadi adalah miskomunikasi gitu ya. Itu contoh-contoh yang saya pernah jalankan waktu itu. Jadi kurang lebih ini adalah 4 step yang perlu kita lalui untuk bisa bertransformasi gitu ya. Sebagai HR bisa bertransformasi dari yang tadinya support function, back office only menjadi business function gitu. Nah, ini gambaran aja ya. Kemudian, apa sih tipsnya? Tadi udah step-stepnya nih, apakah pasti berhasil? Oh, ternyata saya menemukan bahwa ada dua hal yang perlu diseimbangkan ketika kita melakukan transformasi atau kita melakukan perubahan peran dari HR. Apa sih yang perlu diseimbangkan? Yang pertama, kita mesti dapat kepercayaan dari para leaders. Kita mesti dapat kepercayaan dari manajemen bahwa kita ini bukan orang admin, kita ini bukan orang back office. Kita bisa di leverage loh, kita bisa dimanfaatkan loh untuk membantu pencapaian goalnya bisnis gitu. Nah, tapi gimana caranya untuk bisa mendapatkan trust? Trust kan nggak bisa diminta ya. Jadi kita harus harus build trustnya itu. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus ngomong ketika ketemu dengan leaders ya, ketika ketemu dengan manajemen, kita harus ngomong dengan bahasanya manajemen. Bahasanya manajemen apa sih? Melulu soal duit pasti. Namanya manajemen tuh pasti melulu soal duit. Jadi apapun yang kita obrolin sama mereka itu ngomongin inisiatif HR selalu hubungkan dengan finansialnya perusahaan.
gitu. Itu namanya baru ngomongin bahasanya mereka. Dengan kita selalu menarik benang merah terhadap performance perusahaan, kita pelan-pelan akan mendapatkan kepercayaan dari manajemen. Karena manajemen akan melihat, oh orang HR ini ngerti bisnis. Jadi dia bisa jadi teman diskusi untuk menyelesaikan problem-problem yang non-teknis. Karena seringkali problemnya HR yang dilempar ke HR adalah problem-problem non-teknis. Problem orang soalnya kan ya. Nah, jadi kepercayaan itu mulai bisa kita rebut gitu. Kalau kita sudah ngomong bahasanya mereka. Apa sih practical steps-nya, langkah praktisnya apa nih ngomong bahasanya manajemen gitu ya. Ngomong bahasa manajemen practical step-nya apa? Yang pertama, kita bisa mulai dengan bikin dashboard. Dashboard yang menghubungkan matriks-matriks HR terhadap matriks-matriks bisnis. Misalnya, eh, tingkat turnover atau engagement, skor engagement terhadap kenaikan profit misalnya dihubungkan ke situ. Atau misalnya tingkat biaya rekrutmen terhadap apa outcome-nya bisnis gitu. Jadi selalu ada dashboard yang menghubungkan matriks HR dengan matriks bisnis. Yang kedua adalah kita banyak nih kerjaan HR, tapi kita fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang menyelesaikan pain point-nya bisnis, yang menyelesaikan sakit kepalanya manajemen, sakit kepalanya bisnis gitu. Nah, kalau kita fokus ke situ, itu akan dapat trust lebih cepat gitu, karena kita mengatur prioritas pekerjaan kita memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang mengurangi sakit kepala dari manajemen gitu. Ya, itu adalah yang pertama. Hal yang kedua yang harus diseimbangkan adalah kita perlu menangin hati karyawan juga. Supaya apa? Supaya karyawan tuh mau digerakkan sama kita. Karena kita penggerak masanya ya. Cuma mulai dari titik sekarang, mudah-mudahan dengan sharing ini, kita menggerakkan massa dengan tujuan yang sejalan dengan pencapaian bisnis gitu ya. Nah, supaya orang-orang mau dengar, berarti kita harus memenangkan hati mereka. Gimana sih caranya memenangkan hati karyawan? Kita harus balance antara apa namanya membela strategi perusahaan dengan advokasi karyawan. Arti advokasi karyawan apa? Kita nggak cuma nge-push, target kamu ini, ayo perusahaan lagi mau ke sini karena mentang-mentang kita udah strategic HR gitu ya, bisnis partner ya. Jadi melulu yang ditagih bisnis nih. Jangan lupa kita untuk menggerakkan karyawan namanya manusia, somehow harus dimenangkan hatinya. Nah, jadi kita juga harus seimbang. Kita mesti tahu juga kebutuhan mereka apa. Sehingga ketika kita bilang, ayo, jangan lupa target kamu ini loh, sekarang baru sampai segini. Harus diikuti dengan pertanyaan, ada kendala apa sih? Lagi berantemin apa sih? Lagi ada kepusingan apa sih? Nah, kalau mereka bisa menyampaikan kepusingannya, kemudian kita bisa membela, mengadvokasi itu artinya kita kemudian mungkin menyampaikan kembali, ternyata ada tren permasalahan ini loh di lapangan ke para manajemen, kamu kan udah percaya saya nih, saya ini dapat info di lapangan ini selama ini susah achieve target karena A, B, C, D, E. Mungkin ada hal-hal yang manajemen bisa solve gak sih? Ada decision making bisa dibuat gak sih supaya mereka bisa lebih lancar gitu. Jadi mengadvokasi juga kebutuhannya karyawan ke arah manajemen gitu. Karena balik lagi kita tadi jembatan ya jadinya ya. Nah dengan begitu, selain kita dapat trustnya manajemen, kita juga bisa memenangkan hati karyawan. Karena karyawan juga tahu, oh orang HR ini nggak hanya nge-push bisnis nih, mentang-mentang bisnis partner, tapi dia juga tahu kesulitan saya dan dia bantu cari solusinya gimana. Gitu. Kemudian juga melibatkan karyawan untuk mengisi survei, memberikan feedback gitu ya. Jadi karyawan nggak merasa, oh HR mah bikin-bikin aja, nggak peduli kita mikirin apa juga, butuhnya kita apa gitu ya. Nah ini juga nih penting untuk menginvolve informasi dari karyawan, dapat insight atau feedback dari karyawan, supaya kita bisa menangkan hati mereka. Framework simpelnya itu LAC saya singkatnya ya. Listen, kita dengar mereka, karyawan itu kebutuhannya apa. Kemudian kita act, kita lakukan, kita implementasikan hal-hal yang memang visible untuk dilakukan, untuk menyelesaikan kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan karyawan. Yang ketiga, kita communicate. Setiap kali apapun ada informasi apapun yang memang kita perlu perjelas komunikasinya. Kadang-kadang kan manajemen bilang, kita udah sampaikan kok ke karyawan, kenapa mereka nggak ngerti, misalnya gitu ya. Walaupun mereka sudah sampaikan, kita perlu pastikan bahwa kita menjadi komunikator.
Anggap aja itu belum disampaikan, kita yang kemudian akan share. Ada perubahan apa sih? Ada rencana apa sih gitu ya. Nah, sehingga dengan listen, act, dan communicate ini yang terus berjalan, ini adalah tiga hal yang berdasarkan pengalaman saya, ini cukup bisa memenangkan hati karyawan gitu. Yang pada saat bersamaan kita balance juga dengan trust dari leadership, bahwa ketika kita sudah menangkan hati karyawan, kita penuhi kebutuhan karyawan, kemudian kita minta mereka, kita drive mereka, kita ajak mereka untuk memenuhi target gitu ya, atau kebutuhan bisnis. Nah, ini saatnya untuk real life example. Di sini saya share 2 example. Satu itu dari bisnis retail ya, ada retail chain. Kemudian yang kedua itu dari perusahaan logistik. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang retail nih, yang retail. Mudah-mudahan ada peserta dari retail ya, jadi bisa relate nggak nih gitu ya contoh ini ya. Ini contoh yang pernah saya dapat dari klien ya, pastinya saya nggak sebutin perusahaannya makanya. Nah, perusahaan ini menghadapi masalah atau tantangan. Tantangannya adalah yang namanya retail itu ada masa-masa peak season. Kayak mau lebaran gitu ya. Atau lagi mau kayak gini nih, mau Natalan, mau Imlekan gitu. Itu tuh peak season. Sehingga mereka tiba-tiba butuh banyak karyawan. Sehingga karena tiba-tiba butuh banyak karyawan, tentunya kita orang rekrutmen tahu, sometimes nggak bisa secepat itu juga meng-hire sebanyak itu tambahan karyawan gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Kebutuhan customer nggak bisa ditunda. Jadi akhirnya mereka banyak overtime. Dengan banyak overtime, employee-nya burn out. Nah, itu problem yang terus terjadi setiap kali peak season gitu. Dan overtime cost-nya itu gede banget karena banyak ya karyawannya, dan ini kan retailnya chain gitu. Jadinya apa namanya, cost-nya jadi besar banget. Dan karena burnout, service terhadap customer-nya jadi nggak memuaskan. Ya namanya udah capek gitu ya, mau gimana mau baik-baik senyum-senyum manis lagi gitu sama customer gitu ya. Jadi satisfaction-nya juga dari customer, satisfaction-nya juga menurun. Nah, HR-nya tadinya reaktif. Jadi ketika udah mau peak season, orang sales udah teriak-teriak, ayo dong HR hire nih ya, kita udah peak season nih, udah butuh banyak nih, udah banyak overtime, baru hire. Kemudian HR-nya melakukan transformasi. Apa sih transformasi yang dilakukan? Pertama, HR-nya melakukan berkolaborasi dengan tim operation-nya untuk melihat historical data nih. Historicalnya tuh bulan apa sih mulai peak season? Berapa banyak sih kebutuhan tenaga kerjanya setiap kali peak season? Oh, ditemukan ternyata kalau Lebaran rata-rata butuh segini. Kalau Natalan rata-rata butuh segini. Gitu ya. Jadi dianalisa datanya, balik lagi ya. Tadi harus punya kemampuan menganalisa data. Nah, setelah itu HR-nya menawarkan begini, kalau misalnya kita punya pola seperti itu dan itu akan terus terjadi di masa depan, mereka bilang kalau gitu, sebelum kalian teriak minta rekrutmen, kita udah mulai rekrut aja dari 3 bulan sebelumnya. Tapi kita udah bilang sama karyawannya itu, kamu masuk nanti ya tanggal sekian, karena kita butuhnya baru di bulan itu. Tapi proses rekrutmen itu sudah terjadi, gitu. Ya, itu yang diusulkan oleh HR. Jadi HR ini jadi lebih proaktif ya, nggak reaktif lagi gitu, nggak nunggu diteriakin hiring baru hiring. Dia sudah proaktif karena apa? Dia sudah menganalisa data, dia berkolaborasi dengan operation, dia cariin solusinya. Solusi ini mengobati sakit kepalanya orang operation, gitu. Hasilnya apa? Hasilnya overtime cost-nya turun 30%. Itu benar-benar hitungan real gitu ya. Turun 30% overtime cost-nya. Coba ya, namanya cost turun 30%, itu manajemen senengnya kayak apa coba? Kebayangkan ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Dan itu yang bikin cost itu turun HR loh, bayangin. Itu. Dan employee satisfaction-nya naik 25%. Kenapa? Karena nggak ada lagi employee yang burnout. Mereka ngerasa perusahaan mensupport gitu. Perusahaan nggak hanya menuntut, tapi mensupport. Mensupport di saat mereka butuh, dikasih tenaga kerja tambahan, tepat waktu. Nah, dari case yang ini, kita bisa dapat benang merah bahwa peran HR atau keterlibatan HR di perencanaan operasional itu ternyata punya impact yang langsung terhadap profitabilitas perusahaan dan terhadap moralnya perusahaan, moralnya karyawan gitu. Ya, jadi balik lagi dengan contoh ini benar-benar real terjadi. Kita bisa melihat bahwa HR bisa bertransformasi menjadi fungsi bisnis.
Kenapa fungsi bisnis? Fungsi bisnis itu apa sih perannya? Menaikkan profitability kan, bikin perusahaan cuan gitu kan. Cuan itu caranya gimana? Selain mendapatkan banyak omset, caranya biar cuan atau biar profit adalah mengurangi cost. Nah, partnya HR itu mengurangi cost-nya gitu di sisi ini. Ya, ini contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua, ini perusahaan logistik. Ini real case juga bahwa ada sebuah perusahaan logistik, problemnya mereka, tantangannya mereka itu adalah mereka punya tingkat absensi yang sangat tinggi kalau lagi peak season. Sama nih problemnya di peak season juga nih. Kalau lagi peak season ya sama ya kayak Lebaran banyak kirim-kirim parcel gitu ya, banyak pesanan online gitu kan. Nah, eh, justru di saat peak season banyak karyawannya yang nggak masuk. Jadi tingkat tidak masuknya itu malah meningkat ketika peak season. Bayangin ya, ketika lagi butuh banyak-banyaknya orang malah pada nggak masuk gitu. Apakah sakit kepala gitu kan ya? Ujung-ujungnya apa? Ya pasti customer nggak puas dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang delay akhirnya yang harusnya bisa dikirim. Ya kita banyak kalau misalnya kita beli di toko online tuh kalau di masa-masa kayak gini nih, Lebaran lah, akhir tahun lah, suka ada warning kan ya. Siap-siap ngirimnya nanti mundur berapa hari gitu kan ya. Nah, nah ini terjadi karena specifically di logistik company ini itu terjadi delay karena banyak yang nggak masuk justru di masa peak season. Nah, HR-nya kemudian melakukan transformasi apa sih? Sorry ya. Nah, HR-nya melakukan transformasi, dia cari tahu tuh, kenapa sih kok bisa pada malah nggak masuk di saat peak season. Ternyata ditemukan bahwa eh, ada sistem shift, schedule penjadwalan shift yang sangat pakem gitu, yang nggak bisa nego dikit. Jadi kalau misalnya saya udah dapet shift hari ini shift pagi, saya nggak bisa besok terus shift pagi lagi, terus besoknya lagi shiftnya pagi sore, saya nggak bisa nego gitu. Besok saya nggak bisa nih pagi, saya tuker deh ke sore. Sore saya beneran deh ngisi shiftnya sore. Nggak boleh tuh. Jadi kalau udah dibagi shift, nggak boleh berubah pokoknya. Gitu. Ya, ternyata ditemukan seperti itu. Ini HR yang menemukan karena mereka mencari tahu, menganalisa root cause-nya. Kemudian HR melakukan usulan, memberikan usulan. Kalau gitu kita bikin flexible work arrangement aja. Boleh tukeran shift. Jadi kalau mau minta ganti, mesti cari orang yang bisa menggantikan shiftnya dia. Nah, mereka usulkan dengan mobile app waktu itu. Dan gimana, mahal nggak sih bikin mobile app? Enggak, ternyata mereka meng-hire intern dari anak, apa sih, yang anak binus gitu, yang anak tech-nya, mahasiswa, dan ternyata mereka sudah capable untuk bikin mobile app sederhana hanya untuk penjadwalan saja. Jadi spesifik hanya untuk penjadwalan saja, gitu. Dan akhirnya bikin jadi proyeknya si anak magang itu, jadi dipakai, hasilnya apa? Hasilnya tingkat absennya itu menurun 35% sejak boleh tukeran shift ya. Dan customer satisfaction-nya improve dari 75% jadi 88%. Dan untuk logistik company terutama yang apa namanya logistik yang ke end customer ya, ini customer satisfaction ini penting banget karena mereka kan dipilih ya ketika kita check out keranjang itu kan kita bisa milih ya kurirnya gitu. Nah, ini tuh berimpact pada pilihan customer pada akhirnya. Kalau customer satisfied, maka possibility untuk mereka dipilih sebagai kurir atau sebagai logistiknya itu lebih tinggi. Jadi akhirnya ujung-ujungnya revenue-nya meningkat gitu. Sehingga kalau dari case yang ini yang bisa kita pelajari adalah kita bisa sebagai HR itu ketika kita melainkan solusi dengan tantangannya operasional itu bisa meningkatkan customer dan employee satisfaction pada saat yang bersamaan. Sama-sama kita tahu employee satisfaction meningkat, tadi udah ada data statistik bahwa profitability perusahaan juga, performance perusahaan juga meningkat. Apalagi kalau customer satisfaction yang meningkat, udah jelas pasti akan meningkatkan profitabilitas perusahaan juga, gitu. Nah, ini kurang lebih adalah dua contoh ya, dua contoh yang bisa saya share dari kejadian nyata, kisah nyata, supaya mudah-mudahan contoh ini bisa menginspirasi bahwa nggak mesti hal yang ribet-ribet banget gitu. Ini benar-benar hal yang operational excellence ya HR juga. Cuma hal ini kita lakukan jadi prioritas dan kita
lakukan ini dengan dasar analisa terhadap kebutuhan bisnis secara langsung gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi lah ya. Nah, kita udah menuju ke akhir nih. Sehingga saya mau coba rangkum bahwa apa sih key takeaway yang kita bisa ambil gitu ya. Ada pembelajaran yang kita bisa ambil 3 poin. Yang saya mau share adalah satu, kita masih sepakati bahwa HR itu butuh berevolusi dari yang admin heavy ke strategi fokus. Jadi work smart instead of work hard gitu ya. Yang admin heavy itu coba kita cari solusi digitalisasinya, otomatisasinya. Pasti bisa. Walaupun nggak banyak, misal hanya 1-2 bagian admin yang kita bisa otomatisasikan, tapi setidaknya itu pasti sudah cukup meluangkan sedikit waktu untuk kita bisa coba berpikir strategi. Kita bisa coba punya waktu untuk melihat atau punya waktu untuk sit in di weekly meetingnya sales misalnya gitu ya. Untuk bisa melihat kebutuhan mereka apa sih gitu. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Tadi critical enablers yang bisa memberdayakan kita, memampukan kita menjadi HR yang strategik, yang business partner. Itu apa? Satu mindset. Mindset kita harus berubah dulu bahwa kita ini fungsi yang sebenarnya bisnis gitu. Yang kedua, skills pasti kita mesti ngerti bahasa-bahasa sedikit lah, kulit-kulitnya finansialnya perusahaan atau performance-nya perusahaan tuh dilihat dari apa sih? NPS lah, bahasa-bahasa yang begitu-begitu tuh, biar nggak roaming gitu waktu meeting sama para business leader. Ngomongin apa sih? Oh, PNL, EBITDA, NPS, yang kayak gitu-gitu. Apaan sih itu? Nah, itu HR harus tahu. Teknologi. Teknologi balik lagi nggak mesti mahal, kita mesti membuka wawasan, banyak banget teknologi yang murah bahkan gratis yang bisa kita manfaatin untuk meluangkan waktu kita gitu. Mengosongkan waktu kita. Yang keempat itu adalah stakeholders engagement. Tadi ya, menyeimbangkan antara trust-nya manajemen dengan memenangkan hatinya karyawan. Nah, poin yang berikutnya apa? Kita baru bisa dibilang benar-benar melakukan transformasi yang real kalau apa? Kalau hasil dari transformasi itu punya impact terhadap bisnis yang bisa diukur. Ya tadi tuh, ada pengukurannya. Oh, tingkat absennya menurun berapa persen. Harus pakai angka, harus pakai matriks. Karena apa? Kita harus bicara bahasanya C-level. Kita harus bicara bahasanya bisnis. Pasti ngomonginnya data dan angka. Oh, biaya overtime turun berapa persen gitu ya. Itu jadi harus ada, nggak cuma, oh udah turun Pak sekarang, ya turunnya berapa persen. Ya lumayan lah, ya lumayan itu berapa persen gitu, berapa gitu nominalnya gitu ya. Jadi harus ada hasil yang terukur ya, yang impact terhadap bisnis yang terukur gitu. Baru kita bisa bilang kita sudah berhasil menjalankan transformasi yang real. Nah, terakhir ini, sekali lagi ini juga Dev Ulrich bilang bahwa HR itu mesti ngomong bahasanya bisnis, bukan lagi ngomongin bahasanya HR. Bukan artinya terus, oh kalau gitu HR nggak perlu lagi dong operational excellence yang kemarin-kemarin. Oh enggak, itu tetap. Tapi jangan cuma ngomongin bahasa HR. Kita mulai perlu ngomong juga bahasanya bisnis gitu. Ya. Nah, kurang lebih itu yang saya mau sharing. Mudah-mudahan relate, mudah-mudahan juga ada insight buat teman-teman. Kalau ada yang mau sharing, ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyanggah atau bertanya, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Ilma. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada pemateri kita, Ibu Denis, yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya. Sebetulnya ini di kolom chat sudah ada beberapa yang bertanya, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin akan ada tayangan terlebih dahulu dari Talent Fit Indonesia. Mungkin mohon dibantu untuk Mbak Zia. Talent Fit Indonesia merupakan HR consulting yang berfokus pada HR development consultancy, meliputi organizational consultant, people assessment, dan recruitment management. Talent Fit Indonesia berdiri sejak tahun 2016 dan telah dipercaya oleh 250 perusahaan dan telah melakukan lebih dari 2 juta asesmen di seluruh Indonesia. Berikut merupakan klien kami.
praksis kami meliputi HR Strategic Stream dan HR Operation Stream. HR Strategic Stream. Organization Analytics meliputi Organization Setting, Workforce Analysis, Talent and Performance Management, Job Analysis and Evaluation, dan Change Management. People Analytics meliputi Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Kompetensi, Safer English Assessment, Gamification Assessment. Talent Strategic meliputi Talent Strategic Acquisition, Talent Management. HR Operation Stream, Background Check, and HRIS. For further information And inquiry, contact us here. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Zia. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk Ibu Deni, sudah siap Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita? Oke, Ya, nah di sini sudah siap. Oke, di sini sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin kita akan urutkan dari yang pertama dulu. Ada dari Bapak Zakaria. Nah, mungkin untuk Bapak Zakaria mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Bapak, dengan open mic. Oke, thank you Mbak Irma. Oke, izin bertanya Bu Denis, terkait transformasi ya. Peran tadi kan Bu Denis menjelaskan ya peran SR cukup penting terkait transformasi di dalam suatu perusahaan ya. Nah, kadang perusahaan atau owner menentukan strategi atau keinginan si perusahaan itu cukup tinggi nih. Nah, sedangkan di tim SR terbatas lah. Dalam arti kita talent poolnya terbatas, terus kita nggak dikasih senjata lah untuk merubah keinginan si owner untuk perubahan strateginya. Nah, gimana sih untuk kita nih yang orang-orang HR nih membangun image kita? Terus bagaimana cara kita bernegosiasi terhadap owner bahwa gap kita terlalu jauh nih sama keinginannya. Nah, step-step apa sih yang harus kita jalankan, Mbak Bu Denis, terkait hal-hal seperti itu? Sedangkan kita mau mau menopang perubahan, tapi senjata kita dibatasi nih oleh owner, karena kan ibaratnya notabene SR yang dibilang tuh buang-buang duit, adanya rekrutmen tinggi, terus ternyata pas dia hire ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, terus hal-hal seperti itulah yang kita sering dengar di dalam suatu perusahaan ya. Nah, gimana nih menurut Bu Denis, biar saya juga dapat masukan untuk peran kita ini cukup di diakui lah di dalam organisasi perusahaan. Boleh dikasih pendapat Bu Denis? Oke, Pak Zakaria, salam kenal. Terima kasih banget untuk pertanyaannya. Sebelum menjawab lebih detail, yang saya mau sampaikan, Pak Zakaria, you are not alone. Karena saya yakin banyak HR-HR lain juga mengalami hal yang sama, karena saya juga dulu mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena yang namanya owner, nih mudah-mudahan nggak ada owner ya di sini ya, tapi oh ada Pak Rey. Wah, ya nggak apa-apa Pak Rey. Yang namanya owner itu selalu maunya pasti tinggi. Bener ya Pak Rey ya? Boleh dijawab di kolom chat Pak Rey. Nah, yang namanya owner itu pasti maunya tinggi, nggak mungkin maunya sedikit gitu. Itu satu. Jadi kita udah pasti tidak bisa menego owner. Bukan tidak bisa lah ya. Kemungkinannya sangat kecil sekali untuk bisa menego owner gitu. Itu satu. Jadi mau nggak mau memang kita yang harus berputar otak untuk gimana caranya saya bisa support maunya owner. Tapi tetap yang namanya owner ini perlu dibantu untuk melihat turun ke bumi. Kenapa? Karena owner itu kan ada di langit-langit. Jadi kita perlu pahami juga bahwa mereka itu memang punya keterbatasan akses untuk tahu apa yang terjadi di bawah sana gitu. Nah, seperti tadi yang Pak Zakaria mungkin sampaikan, amunisinya nggak dikasih lengkap, dibatasi juga pergerakannya kayak gitu ya. Nah, balik lagi sebenarnya peran kita adalah untuk satu menjabarkan kondisi itu dengan data. Artinya apa? Artinya misalnya dibatasi nih, apa yang dibatasi? Budget rekrutmen. Oke, Pak, Bapak maunya ke sana. Untuk menuju ke sana butuhnya ini bukan Pak. Dikonfirmasi dulu.
benar ya Pak butuh ini. Nah, untuk ke sini Pak, kondisi kita sekarang begini. Sehingga untuk ke sana, untuk bisa seperti yang Bapak butuhkan, untuk mengisi gapnya, saya punya inisiatif melakukan ini. Tapi ini akan butuh biaya 1, 2, 3. Dan saat ini seperti ini. Kalau ini tidak dipenuhi, saya masih bisa maksimalkan. Tapi impact-nya mungkin harus memilih prioritas. Nah, jadi dibantu kalau saya, ini sharing pengalaman ya, kalau saya akan menjabarkan kondisi, mengkonfirmasi keinginan, menjabarkan kondisi, kemudian memberikan opsi ideal dan opsi tidak ideal. Kalau tidak ideal, resikonya apa? Gitu. Dan itu semua harus ada datanya. Harus ngomong angka, ngomong data gitu. Nah, itu yang biasanya akan membuka pintu hati, pintu hati owner untuk mau kemudian berdiskusi, bukan negosiasi, tapi berdiskusi, bertukar pikiran gitu. Oh gitu ya. Ya Bapak masih bisa keluarin lebih nggak Pak? Karena kalau mau ideal yang Bapak mau nih saat ini juga dengan time frame ini, ya saya kan butuh segini Pak. Kebayangkan saya harus melakukan ini. Kecuali Bapak mungkin ada masukan buat saya gitu, misalnya gitu ya. Nah, biasanya saya begitu, menjabarkan, mengkonfirmasi keinginan, menjabarkan situasi, memberikan opsi, dan resikonya gitu. Nah, kalaupun opsi yang dipilih adalah yang tidak ideal, saya bantu pilihkan prioritasnya, usulkan prioritasnya, Pak, prioritas yang ini berarti gitu. Nah, kalau masalah rekrutmen juga yang orangnya masuk dianggap nggak sesuai dengan yang dibutuhkan, balik lagi kalau saya akan introspeksi pemahaman saya terhadap kebutuhannya user. Kadang-kadang eh, saya sendiri dan tim waktu itu seringkali kita berasumsi, itu ngerti maunya user ini gitu. Kita carikan berdasarkan yang kita ngerti. Nah, ternyata yang kita ngerti, kadang-kadang ada 1-2 hal yang ternyata krusial, yang kita anggap kecil, yang berbeda tuh ternyata ekspektasinya. Itu yang menyebabkan orang yang masuk nggak cocok gitu, padahal di luar bagus gitu. Kok kalau masuk nggak perform gitu kan, itu seringkali ketemu begitu juga ya. Nah, kalau yang pernah saya alami waktu itu adalah, eh, itu kemudian ada solusi setelah saya sit in di weekly meetingnya mereka, weekly meetingnya user. Saya ngobrol heart to heart sama si user itu. Benar-benar mempelajari bisnis prosesnya dia sampai seakan-akan saya bisa gantiin posisi dia. Walaupun secara teknis, kemampuan teknis saya pasti nggak bisa gitu ya. Kemampuan teknis saya bukan di posisi itu gitu. Tapi secara bisnis proses saya benar-benar kebayang dan kalau saya harus menggantikan dia, saya tahu apa step-stepnya di pekerjaan dia gitu. Nah, itu buat saya dan tim waktu itu cukup membantu untuk bisa kasih kandidat yang lebih tepat dengan kebutuhannya. Waktu itu success rate-nya jadi naik sih dengan setelah kita involve sampai segitunya gitu. Walaupun waktu itu dikomplain sama tim, wah Ci kita habis waktu nih buat meeting-meeting doang gitu. Ya kalau nggak begini performa lu nggak naik juga gitu kan. Jadi pilih mana gitu akhirnya gitu sih. Nah kurang lebih begitu sih Pak Zakaria. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau masih ada yang belum terpuaskan boleh ditanya lebih lanjut mungkin. Thank you, Bu Denis. Bu Denis, satu lagi, Bu Denis. Tadi Boleh. kan kita SR harus tahu strategi bisnis perusahaan ya. Nah, ada notabene perusahaan-perusahaan yang kecil yang strategi bisnisnya lumayan cukup besar, maksudnya dalam strategi bisnisnya cukup mencukupi, tapi dengan manpower terbatas. Contoh, misalkan di HR yang bisa ikut meeting nih, ikut meeting A, B, C, D itu kan level-level head nih. Nah, gimana nih yang kita level-level staff yang ingin mengetahui untuk strategi bisnis itu dari hulu sampai hilir itu seperti apa sih? Dan kita nih gimana nih cara masuk ke ke level-level head itu untuk mengetahui dari strategi bisnis yang kita akan jalankan, Bu. Itu kan menjadi modal kita nih yang level-level masih di middle bawah ya, untuk mengetahui secara flow perusahaan, dan kita juga akan feedbacknya ke kita juga nih nanti yang akan menjalankan dari rekrutmen, dari UD-nya juga dan lain-lain sih, Bu. Itu gimana caranya, Bu ya? Oke. Yang kebayang sama saya satu, headnya Bapak harus diperes dulu, dicari infonya dari headnya Bapak dulu, karena kan harusnya dia punya akses gitu. Dan kalau misalnya beliau tidak
dapat akses juga karena mungkin image HR-nya masih dianggap support function, nggak perlu ikut meeting bisnis misalnya gitu. Mungkin bisa dipersuade headnya untuk Pak coba ikut Pak, sit in aja, nggak perlu komen, nggak perlu ngomong, anggap aja nggak ada gitu, anggap jadi bayangan, cuma dengerin gitu. Nah kalau masih nggak berhasil juga, ilmu jalanannya adalah yang middle level ke bawah kan boleh berteman dong ya sama siapapun yang ada di kantor kan, walaupun beda level. Mudah-mudahan perusahaannya begitu ya, boleh berteman ya. Jadi akhirnya dicari tahu dengan cara yang informal sih. Paling nggak cuma cerita-cerita aja, Mas sekarang lagi ngapain sih? Emang tahun depan mau kemana sih? Ceritain dong, gue pengen tahu nih gitu. Kan pengen tahu kapal ini mau dibawa kemana, lah. Nasibku akan dibawa kemana, yang kayak gitu. Sekedar ngobrol santai, tapi sebenarnya tujuannya ya kan kalau saya bilang ke tim HR itu harus berteman tapi jangan lupa friends with benefit, bukan temenan yang beneran temenan gitu. Karena ujung-ujungnya kita tetap harus bisa tegas kan ya gitu. Kadang-kadang ada yang kemudian berteman jadi nggak bisa memisahkan. Nah, cuma caranya untuk bisa dapat strategi adalah salah satunya dengan cara berteman dan ngobrol, banyak ngobrol gitu. Sering-sering aja ketemu. Terus mulai dari kita yang berkeluh kesah, rekrutmen susah banget nih, mental lagi gitu. Emang sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ya dari ngobrol-ngobrol kayak gitu sih. Ya, kurang lebih begitu sih kalau ilmu jalanan ya, karena itu memang nggak ada teorinya sih ya, Pak Zakaria ya. Setidaknya saya nggak punya knowledge terhadap teorinya gimana, tapi ilmu jalanan yang pernah saya lakukan sih gitu. Satu, mempersuade atasan saya untuk ikutan dong Pak, biar bisa dapat info nih kita. Jadi kita bisa lebih lebih enak nanti jalannya, lebih jelas, lebih clear gitu. Nah, atau kalau beliaunya kayaknya enggan, ya udah berarti kita yang harus gerilya gitu. Kurang lebih gitu sih. Thank you Bu Zakaria. Denis. Ya, Cukup dari saya Bu. sama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Zakaria atas pertanyaannya. Nah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk dituliskan di kolom chat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Stella. Nah, Ibu Stella, apakah ingin mengajukan pertanyaannya dengan open mic, Ibu? Oke, kalau gitu mungkin saya bantu bacakan ya untuk pertanyaan dari Ibu Stella. Izin bertanya, apa skill yang perlu dikembangkan oleh para HR profesional supaya bisa lebih efektif dalam mendukung sebuah bisnis atau perusahaan? Mungkin itu Ibu, pertanyaan dari Ibu Stella. Oke, jadi lebih kepada skill apa yang perlu dikembangkan ya untuk bisa lebih efektif mendukung bisnis. Mungkin kurang lebih seperti yang tadi saya udah sharing, eh, kemampuan teknis HR mungkin kita nggak perlu ragukan lagi lah ya. Kalau kita bisa ada di hire sebagai HR, harusnya kemampuan teknis HR sudah tidak diragukan lagi. Tapi hal yang penting, skill yang penting untuk dikembangkan adalah satu, skill mengenai pemahaman lah, paling nggak pemahaman mengenai pengukuran kinerja perusahaan, bukan pengukuran kinerja karyawan ya. Tapi perusahaan kita itu dibilang berhasil kalau apa sih yang dilihat gitu. Kemudian yang kedua, sedikit banyak mesti tahu isinya financial statement atau laporan keuangan. Karena bahasanya bisnis pasti ke situ ujung-ujungnya. Nah, ini yang jarang orang HR sentuh. Karena dipikir nggak ada hubungannya, itu kan finance gitu. Oh enggak, HR fungsi bisnis, jangan lupa. Kalau kita fungsi bisnis, kita perlu ngerti itu. Nggak perlu ngerti sampai ini ngitungnya caranya gimana, ini datangnya dari mana datanya, enggak. Tapi kita ngerti ada aspek-aspek apa aja sih di situ. Yang biasanya dilihat tuh poin-poin apa sih, istilah yang sering disebut itu apa sih, yang lagi jadi perhatian, yang bagian mana sih. Nah, yang lagi jadi perhatian itu kita perlu cari tahu tuh. Ya, oke, bagian EBITDA. Oke, EBITDA itu apaan sih? Itu datangnya dari mana sih? Apa aja yang mempengaruhi EBITDA? Yang mana yang aspek-aspek mempengaruhi itu yang bisa kena ke HR? Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian skill yang lainnya mungkin yang perlu dikembangkan adalah communication skills ya. Communication skill udah pasti sih gitu, karena itu
kita perlu menjadi jembatan komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Kenapa? Karena seringkali bahasa manajemen, bahasa langit banget, bahasa gedean banget, bahasa mimpi banget gitu. Sedangkan bahasanya di karyawan itu eh, bahasa yang sangat operasional, yang gua mesti ngerjain apa gitu. Bahasanya bahasa gitu. Dan seringkali miskomunikasinya adalah manajemen cerita mimpi, karyawan anggapnya instruksi. Namanya mimpi kan besok bisa berubah ya. Nah, karyawan anggapnya, wah, manajemen nih maunya berubah-berubah. Hari ini bilang begini, besok bilang begitu. Padahal itu bukan instruksi, itu mimpi. Mimpi itu butuh dielaborasi, mimpi itu butuh di-challenge, butuh dioperasionalkan gitu. Nah, tapi di situ ada problem komunikasi, putus komunikasi. Nah, maka HR yang harus bisa jadi jembatan, karena HR ngerti bahasa dua ini nih. Ngerti bahasa bisnis, ngerti bahasanya operasional gitu. Sehingga yang perlu dipelajari adalah skill komunikasi. Gimana sih komunikasi yang efektif? Lebih banyak mendengar sebelum berbicara, yang kayak gitu-gitu lah ya. Nah, skill komunikasi yang efektif dan influencing gitu. Mungkin kurang lebih itu sih yang kepikiran sekarang yang benar-benar top of mind ya. Gitu. Pastinya banyak lagi tuh rentetan skill-skill yang perlu dikembangkan karena terakhir saya baca artikel nih jadi agak melebar sedikit. Ada satu artikel ditulis sama Pak Effendi Ibnu, mungkin kalau tahu ya, advisor HR yang sudah sangat senior. Beliau tulis satu artikel yang judulnya itu CHRO menjadi CEO. Jadi inti dari artikel itu adalah suksesornya CEO, salah satunya itu sebenarnya adalah CHRO, Direktur HR. Kenapa? Karena Direktur HR itu mengelola orang untuk menghasilkan tujuan bisnis. Dan itu adalah peran CEO sebenarnya. CEO mesti ngerti organisasi, mesti ngerti bisnis. Jadi yang paling tepat untuk menjadi, bukan paling tepat lah, yang bisa menjadi suksesor biasanya orang sales ya, jadi CEO ya. Nah, ini orang HR nih, HR director nih gitu. Nah, untuk itu banyak tuh skill-skillnya yang perlu dikembangkan ke arah sana. Ya, mundur lagi supaya kita bisa menjadi CHRO yang kayak begitu. Berarti paling nggak top of mind-nya ya tadi. Skill itu ya, pemahaman mengenai finance, mengenai performance perusahaan, dan komunikasi gitu. Mungkin itu, Ibu Stella. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Deni. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Ibu Veronica. Nah, untuk Ibu Veronica, apakah mau untuk mengajukan pertanyaannya dengan open mic, Ibu? Boleh, boleh. Thank you. Halo, selamat malam, Bu Denis. Malam, Bu Veronica. Suara kayak kenal. Harusnya sih kenal, Bu. Ya, Bu. Jadi, kebetulan saya sudah menjalani di bagian slide HR Transformation Journey ya, Bu. Itu sudah sampai di step 4. Nah, tapi sebenarnya kan begitu kita sudah menjalani makin jauh gitu ya, Bu, kita kan dituntut untuk lebih dapat menganalisa. Nah, saya merasa terkadang saya bisa menganalisa, tapi eh, kadang saya ngerasa juga masih belum puas gitu, kayak masih di luarannya aja. Gimana sih, Bu, caranya atau ada saran nggak ya, biar bisa lebih menganalisa itu lebih deep lagi gitu? Berat nih Bu Vero pertanyaannya. Anyway, makasih udah hadir. Em, Cara menganalisa lebih deep lagi, sebenarnya kalau menurut saya, eh, analisa dibilang deep itu adalah kalau kita tahu kita menganalisa ini tujuan akhirnya mau dapetin insight apa gitu. Baru kita tahu kita harus deepnya sampai sedeep apa gitu. Jadi mesti dimulai dari end in mind dulu sih. End in mind-nya kita menganalisa suatu data, itu insight apa yang mau kita dapat. Sehingga kita akan kejar analisanya sampai sedalam apa, sedalam kita mendapatkan insight itu. Gitu. Nah, menurut saya sih itu sih Bu Vero. Jadi di awal kita mesti tahu dulu apa yang mau kita analisa, insight apa yang mau kita dapat gitu. Contoh kayak tadi ya, insight mengenai engagement. Apakah hanya menganalisa data hasil engagement survei aja cukup? Ternyata enggak gitu. Kenapa? Karena kita lihat engagement ini, kenapa sih kita mau menganalisa engagement? Karena engagement punya impact terhadap
productivity misalnya, atau punya impact terhadap performance perusahaan misalnya. Sehingga yang harus kita analisa tidak hanya data engagement survei ya skornya, tapi mungkin kita harus analisa juga tren performance perusahaan seiring dengan tren skor engagementnya, atau tren skor productivity seiring dengan tren skor engagementnya. Mungkin apalagi nih, dengan kita menganalisa, oh ada trennya begini, kok ini ada pola yang agak berbeda ya, ada kejadian apa di periode itu. Akhirnya kita deep lagi tuh kan, menggali lagi, ada kejadian apa, kita cari lagi data di periode itu ada kejadian apa. Turnovernya, oh ternyata turnover di situ ada penurunan turnover justru, bukan peningkatan turnover, justru penurunan turnover misalnya. Oke, turnovernya turun, engagementnya so-so, tapi productivity turun. Artinya kan banyak orang stay di periode itu, tapi kok performance-nya turun gitu kan. Nah, analisa lebih lanjutnya adalah apa yang terjadi. Orang-orangnya berarti tidak perform well, tapi they are staying gitu. Kenapa bisa begitu? Oh, analisa lagi. Emang waktu itu proses performance review-nya seperti apa? Misal ya arahnya ke situ. Oh, kemudian ditemukan bahwa oh, periode itu adalah periode comfort. Artinya apa? Semua dapat reward sama rasa, sama rata gitu. Jadi yang perform yang enggak ya udah dapatnya sama gitu. Jadi yang orang engage, kenapa? Karena nyaman. Karena perform nggak perform dapat reward kok. Jadi nggak perlu perform bagus-bagus amat lah gitu. Turnover tetap ada ternyata dianalisa lagi. Kok kejadiannya begitu ya? Tapi turnover tetap ada. Siapa aja sih yang keluar? Performance yang keluar gimana sih? Nah, itu kan gitu ya. Deep yang dimaksudkan gitu ya. Apalagi sih yang kita apalagi sih yang kita gali. Balik lagi, seberapa jauh kita menggali tergantung dari insight apa yang mau kita dapat, maka itu yang akan memberhentikan kita. Oke, ini udah cukup deep gitu. Mungkin gitu sih Bu Vero, mudah-mudahan menjawab. Ya, thank you Bu insight-nya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Sudah 3 pertanyaan kita bahas ya, Bu ya. Nah, selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya dari rekan-rekan di sini? Oke. Nah, karena waktunya juga sudah kita sudah mau berakhir ya, Bu ya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan. Nanti apabila dari rekan-rekan semua ada yang masih ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa langsung misalnya mengunjungi sosial media dari Ibu Denis Jo atau juga dari sosial media dari kami yaitu @talentfit Indonesia. Nah, mungkin terima kasih banyak kepada Ibu Denis Jo atas pemaparan materinya dan juga terima kasih banyak juga untuk jawaban-jawabannya. Namun sayang sekali waktunya sudah hampir selesai gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi sosial media kami. Nah, alhamdulillah webinar kali ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber yang expert di bidangnya. Terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan yang sudah antusias tadi bertanya. Nah, sebelumnya kan tadi saya sudah menyampaikan ya bahwa 2 penanya terbaik itu akan mendapatkan door prize. Nah, mungkin boleh Ibu Denis Jo dipilih 2 orang. Kira-kira siapa nih yang jadi penanya terbaik? Nanti akan kami hubungi dari tim Talent Fit Indonesia. Boleh Ibu? Nggak bisa pilih 3 ya? Kan cuma 3 yang nanya. Cuman ada 2 Ibu, pilih 2 di antara 3. 2 di antara 3 ya. 2 Iya. yang pertama bertanya aja deh. Oke, ada 2 penanya. Pertama yaitu ada Bapak Zakaria dan juga Ibu Stella ya. Nanti dari tim kami akan menghubungi. Baik, terima kasih banyak Ibu Deni sudah memilih 2 pemenang kami. Nah, mungkin sebelum diakhiri, saya akan merangkum terlebih dahulu materi hari ini yang mengenai from back office to boardroom, redefine HR role in business. Nah, tadi kami semua sudah membahas mengenai pentingnya transformasi SDM, kemudian langkah praktis untuk beralih dari support function to strategic business partner. Nah, adanya tantangan terhadap SDM tradisional, yaitu support function, yaitu masih terfokus pada administratif dan juga transaksional, dan masih dianggap sebagai
cost center disconnected dengan hasil bisnis juga. Padahal faktanya bisnis berada di bawah tekanan untuk bisa beradaptasi dengan berbagai tantangan. HR lah yang paling berpotensi untuk menjembatani antara orang dan bisnis. Sehingga HR perlu untuk bertransformasi. Nah, ada 4 step yang perlu dilalui untuk melakukan transformasi, yaitu ada shifting mindset, kemudian building new capabilities, kemudian leveraging teknologi, dan juga creating business impact. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa dunia berubah dengan cepat. Jika SDM tetap sama, maka kita akan tetap tertinggal. Mungkin itu ringkasan dari saya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin boleh ya dari Ibu Denis untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kegiatan ini berakhir. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ilma. Ya, mungkin terakhir dari saya adalah kenapa saya sangat bersemangat gitu ya, kayak seru sendiri menyampaikan materi ini karena saya masih akan sangat panjang berinteraksi dengan banyak orang HR gitu. Dan saya sangat berharap semakin ke depan, semakin banyak orang HR yang saya temui itu bisa ngomong bahasanya bisnis. Nggak cuma ngomong bahasanya HR. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya value orang-orang HR itu bisa sama mahalnya, quote unquote ya, sama mahalnya dengan orang bisnis. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa terus bergerak ke arah sana, sehingga owner-owner atau pemilik-pemilik bisnis atau para leader-leader di bisnis itu bisa melihat, oh, HR ini adalah partner bisnis nih, bukan hanya financial. Jadi HR bisa masuk ke boardroom, tidak hanya jadi back office aja. Mungkin itu aja sih closing statement saya. Thank you semuanya. Oke, Thank baik. Terima you. kasih Ibu Denis. Nah, selanjutnya mungkin dari rekan-rekan saya ingin tahu nih kesan-kesannya selama mengikuti webinar ini. Mungkin boleh dituliskan di kolom chat. Kira-kira kesan-kesannya apa nih? Oke, luar biasa. Dari Pak Zakaria yang tadi sudah bertanya dan juga memenangkan door prize, kesannya luar biasa ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk mungkin tadi, mohon maaf, untuk kegiatannya sudah berakhir. Terakhir akan ada kuesioner feedback dari Talent Fit Indonesia. Silahkan rekan-rekan untuk mengisi kuesioner feedbacknya supaya kegiatan webinar berikutnya dapat lebih baik lagi. Dan untuk webinar hari ini akan ditampilkan di YouTube. Silahkan untuk rekan-rekan yang ingin melihat ulang bisa mengunjungi YouTube kami, yaitu Talent Fit Indonesia. Juga ada sosial media lainnya, baik itu Instagram, LinkedIn, dan juga TikTok. Bisa follow, yaitu @talentfit_indonesia. Dan bagi yang membutuhkan sertifikat, boleh kolom chat. Bulan depan juga akan ada webinar lain dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk cek sosial media kami untuk mengetahui tema webinar berikutnya. Saya Ilma. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan. Maaf bila ada salah kata. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan. Dan sudah dipersilakan untuk keluar dari Zoom meeting-nya. Terima kasih. Thank you.